Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan mengenai harga sarang econg dengan size ya. Jadi begini saudaraku, baru saya angkat lagi ini karena ada pertanyaan yang kemarin itu baru sempat saya angkat karena berturut-turut dengan pertanyaan saudara kita itu pun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya utarakan semua ya. Jadi sebelumnya saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton sampai habis saudaraku ya. Mudah-mudahan ada pembelajaran didapat, ada ilmu bisa dipraktikkan di lapangan maupun di dalam ruangan RBW masing-masing teman-teman saya, saudara saya dimanapun berada ya, Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Mudah-mudahan saudara kita yang masih galau mudah-mudahan bisa berhasil sukses seperti teman-teman yang sudah sukses yang saat-saat ini, yang sudah merasakan hasil, sudah maksud saya menikmati hasil ya. Jadi mudah-mudahan saudara kita itu yang di luar sana yang galau, yang stres gara-gara walek, mudah-mudahan bisa ada perubahan sedikit demi sedikit ya. Dan kita itu perlu betul-betul itu telaten ya. Jadi okelah saudaraku, saya mengangkat lagi ini pembelian sarang cong dengan sarang size ya. Jadi tolong disimak videonya. Pembelian sarang cong di lapangan saudara itu tergantung dari kualitas dan komposisi ya. Kalau saya berbicara kualitas itu berarti tingkatan sarang satu sama yang lainnya. Yang mana yang dimaksud itu tingkatan sarang semacam kayak pelontos, sudut, patahan, bakpao, kakian, dan serbu. Dan begitu juga tingkatannya, karena sudut maksud saya mangkok itu bertingkat-tingkat. Ada bahasanya mangkok pelontos, bahasanya itu mangkok pelontos super. Ada bahasanya mangkok bulu ringan, bulu tebal. Ada mangkok warna krem, putih beras. Itu banyak. Mana ada juga dibilang mangkok kronis. Jadi banyak itu dibilang itu yang dimaksud kualitas ya. Jadi kita harus tahu bedakan yang mana yang dimaksud kualitas dan komposisi. Itu tadi yang saya ucapkan semua tadi yang saya sebutkan itu kualitas sarang ya. Nah, jadi kita harus tahu itu cara kalau kita mau melihat sarang itu pembelian di lapangan itu pembelian cong ya, pembelian cong ini. Jadi kita harus itu kuasai kualitasnya sarang ya, karena ada itu semacam kayak mangkok itu ada biasanya itu banyak plek, banyak pecahnya itu berlubang-lubang, itu kan pengaruh semua itu, dia itu tidak masuk mangkok pelontos ya. Jadi teman-teman kita yang di lapangan, karena banyak petani juga yang bertanya kenapa itu mangkok bang itu beda-beda harga ya. Memang saya betulkan juga, saya tidak salahkan juga petani. Tahunya kesan petani itu yang punya sarang, kalau mangkok ya harganya mangkok sama semua, begitu dia maksudnya dia. Tapi kita juga ini sebagai pembeli, istilahnya pengepul, kita juga begitu. Kalau di atas istilahnya di pengepul besar, kalau kita mengopor barang, melempar barang ya, itu masih di size itu kita itu sebagai pembeli itu di lapangan saudaraku masih mumpung karena masih size 2, size 3 ya. Paling itu mangkok pelontos, masuk di mangkok biasa dimasukkan di patahan, begitu juga sudut, paling begitu itu. Kalau kita membeli di lapangan itu paling sering itu. Tapi kalau kita menjual, kita bawa sarang di pengepul besar, itu size-nya itu sampai itu 7 sampai 12 size. Jadi memang susah kita menguntungkan, hanya kita namanya juga usaha. Ya itulah namanya keluh kesahnya usaha kita itu tidak mundur, kita itu istilahnya pantang menyerah, namanya berusaha. Yang penting kita mencari yang halalnya, biar sedikit yang penting halal. Makanya selalu saya kupas dulu itu, dari dulu itu kalau rugi ya rugi betul, untung 2-3 kali, 1 kali rugi semua habis dibasmi keuntungan itu, malahan itu tekor. Jadi memang berat, hanya pengaruhnya itu membeli sarang itu ya memang bagus, tapi resikonya sangat-sangat fatal. Nah, jadi itu yang saya maksud saudaraku ya. Jadi kita itu
pembelian cong di lapangan itu kita harus tahu bedakan ya. Itu tahu bedakan itu cara pembelian cong di lapangan. Itu jadi kalau kita membeli cong itu tetap masuk bahasa size. Kenapa saya bilang masuk bahasa size? Karena kalau kita cong sarang mesti kita bongkar dulu di sarang, kita pisahkan dulu, maksudnya dia komposisi berapa, kalau mangkoknya berapa dia masuk komposisinya. Begitu juga patahannya dan sudut. Itu bedanya itu kalau membeli cong dengan size. Tetap di size, tapi ujung-ujungnya nanti itu bahasa cong. Itu bahasa cong itu sisa kita membandingkan berapa komposisi masuk, baru kita perkalikan. Umpamanya harganya mangkok lebih 10 juta, iya toh. Begitu juga sudut, dan patahan juga. Kalau kakian dengan bakpao itu yang parah itu dia itu tidak masuk komposisi, langsung dia harganya tetap itu. Jadi kita itu tahu harga saya saudaraku ya. Jadi kalau masuk di situ di komposisi baru kita kalikan, bagi perkaliannya berapa persen dia masuk, baru kita ngumpul. Kan kita sudah tahu ya, kita sudah tahu itu cara perhitungan di beli sarang di petani. Jadi saudaraku tolong kita harus pahami betul-betul ya cara pembelian ya, begitu juga petani. Harus dengarkan ya caranya itu. Kalau umpamanya langganan kita yang beli kita punya sarang, saudaraku ya petani walek, sisa kita berbicara apa saya mau cong, saya punya sarang ini beli cong atau mau size, silakan konsultasi saja sama pembelinya, pengepul. Gitu. Karena kalau pembeli itu kan dia lewatnya ada dua. Dia mau beli size, dia beli cong, atau mau jual size atau mau jual cong. Tergantung dari saudaraku itu yang petani yang punya sarang tuh. Tapi kebanyakan itu rata-rata itu saya lihat itu saudara kita ya, yang sama-sama pengepul di lapangan itu kebanyakan size itu. Kebanyakan size. Istilahnya tiap sarang kita itu pisah baru kita kasih harga. Umpamanya mangko sekarang itu kan jatuhnya sekarang mangko itu 11 sampai 11,5. Itu mangko pelontos. Ya. Kalau sudut itu jatuhnya itu 8,5 sampai 9 juta. Silakan baru kita kali itu. Dia masuk komposisi berapa? Umpamanya dia masuknya 40. Sudut juga 40. Masuk di patahan. Di patahan juga begitu. Masuk 20 berarti hitungannya semua 40% kita kali dengan 10 ditambah sudut 40%, baru kita kali berapa harganya, baru kita tambah tadi itu yang mangkok, begitu baru kita tambah lagi patahan berapa perkaliannya lagi, berapa persen dia masuk 20%, harganya patahan berapa. Tadi kan harganya patahan sekarang itu kan 8 juta 7,5, itu yang main. Kalau sudut itu 8,5. Ada juga berani ambil 9,5. Jadi kita kalikan semua itu tadi 3 antara pembagian 3 ini. Beda lagi kalau bagian 4. Jadi tadi itu 40% mangkok, 40% sudut, berarti sudah masuk 80%. Ditambah lagi 20% patahan, berarti 100% semua. Baru kita jumlah dengan keseluruhan berapa dia kenanya. Apakah dia jatuhnya umpamanya 7.500.000 per 1 kilogram, baru kita cong. Itu bebas kadar. Ya, bebas kadar. Beda kalau kena kadar air, kena ada potongan lagi. Makanya selalu saya bilang kalau mau nimbang sarang diusahakan itu dikipas dulu. Ya. Itu saya maksud, dikipas dulu kering, baru kita panggil. Kalau kita punya langganan pembeli, silakan panggil. Ya, begitu saudaraku ya. Itu pembelian cong, tetapi itu hitungan size. Tapi harganya itu terkumpul nanti di cong. Itu. Sekarang saya melangkah ke cara pembelian size antara pembeli dengan petani. Pembeli itu berarti pengepul sarang. Ya. Petani itu berarti dia yang punya sarang walek. Itu. Jadi kalau size hitungannya itu sama tadi.
Kalau mangkok kita size, umpamanya dia masuknya umpamanya 50% lah. Tadi kan 40 tadi ya. Itu kan hitungan cong. Kan sekarang saya pindah ke size. Ya. Kalau size itu tetap kita tidak kumpul itu. Langsung kita kasih harga, oh mangkok dia masuk 50%. Harganya mangkok sekarang kalau 50% itu berarti 11,5. Kita ambil 11,5 ya, 1 kilonya mangkok ini ya di lapangan. Berarti kita kali berapa kenanya itu kalau 40 kali berapa ya? 11,5, 11.500.000 kali 40 kan silakan kali berapa dapatnya. Kalau didapat itu sekian ya itu harganya. Tidak bisa lagi digabung tadi itu dengan sudut. Sudut itu tersendiri juga dia punya harga. Nah, begitu juga perkaliannya. Sama dengan patahan. Nah, tetap harga tadi itu yang satunya tetap juga harga dan begitu juga yang satunya. Nah, jadi dia masing-masing punya harga tersendiri kalau pembelian size. Beda kalau pembelian con. Tetap kita size tapi kita satukan nanti harga. Berarti kenanya dalam 1 per kilo saya ulangi ya. Kenanya itu per 1 kilogramnya itu kalau sudah kita cong, apakah dia jatuh di 7,5 atau 8 juta atau 8,5? Kan kita sudah kumpul tadi, itu bahasa cong. Kalau bahasa size, istilahnya di size itu berarti kita pisah-pisah sarang, kita pisah-pisah baru kita kasih harga dalam satu maksud saya komposisinya mangkok ini. Nah, berarti harganya sekian. Kan saya sudah jelaskan tadi. Ya begitu saudaraku ya. Nah, jadi sudah paham toh? Nah, itulah tadi pertanyaan saudara kita yang kemarin-kemarin itu baru saya angkat. Harga size berapa bang dan cara membedakan antara harga size dengan membedakan antara sarang cong, pembelian cong di petani walek dan pembelian size di petani walek. Nah, istilahnya kita sebagai pembeli itu tadi bahasanya tadi. Jadi kita sudah tahu saudaraku ya, jangan kita mengatakan ini cong ini kenapa ada sistem bahasa cong, kenapa ada sistem bahasa size. Memang begitu kan, itu aturan cara pembelian di lapangan. Karena begitu juga kita kalau kita mengopor, begitu juga di pengumpul besar. Ya, karena itu barang ini barang ekspor ya. Nah, ekspor. Istilahnya ekspor impor. Dikirim ke luar negara ya. Nanti di sana dikelola, sudah jadi di sana baru dikirim lagi masuk di Indonesia, apakah sudah jadi bahan makanan nutrisi atau semacam kayak minuman, campuran bahan makanan, obat-obatan, ya dan seterusnya lah. Ya wallahu alam itu saya tidak tahu ya, yang jelasnya kita itu hanya sebagai pengepul ya. Jadi saudaraku tolong dipahami betul-betul itu cara pembelian dan cara penjualan di lokasi, di lapangan maksud saya. Jadi kita itu kalau membeli di lapangan, teman-teman yang pembeli sarang, jadi kita usahakan saling ada kecocokan sama petani walek ya, supaya itu yang barang kita mau beli itu agak ringan. Begitu juga petani walek sama pembeli. Harus saling ada namanya saling pengertian. Kan masing-masing punya permintaan. Nah, yang saya maksud permintaan yang mana? Nah, ini begini. Seumpamanya saya pembeli umpamanya toh, saudara kita pembeli. Oh, ini sarannya Bang ini saya mau beli cong. Saya mintanya sekian. Bisa. Atau petani walek sebaliknya. Petani walek mengatakan bagaimana kalau beli cong saja Bang. Ya, saudaraku. Nah, si pembeli ini berkata, oke lah saya cong. Kembali lagi bertanya sama si punya sarang, si petani walek, berapa kena congnya per 1 kilo Bang? Nah itu kita gitu. Itulah tadi kenanya itu bahasa size. Kita harus pisah dulu baru kita hitung, baru kita sebut harga congnya. Begitupun juga size. Nah, jadi saudaraku sudah paham tuh yang saya maksud ya. Nah, jadi harus tahu ya. Jadi intinya aja itu, kalau petani-petani walek, saudara saya di lapangan, saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kerabat-kerabat saya yang punya sarang walek, kalau sudah dipanen sarangnya, dibuka di dalam ruangan RBW, tolong dikipas ya. Nah, karena banyak sekali itu sarang yang saya timbang itu masih lembab, masih basah. Nah, kita itu bingung juga karena masih basah. Kita mengatakan nanti di yang punya sarang walek, sarangnya Bang ini masih basah.
ini masih basah, ini kena kedar air. Karena itu kalau dia basah itu sarang, berarti timbangannya itu kalau dia naik di timbangan berat timbangannya itu, apalagi kalau timbangan digital. Nah, itu saja kantongan kalau ditimbang itu ada timbangannya, apalagi kalau sarang itu basah, lembab. Itu terkecuali kalau sudah kering. Lebih parah lagi kalau sarang lembab baru banyak lagi itu sarang, lebih banyak juga itu air itu ditimbang. Nah, sedangkan air itu bukan kita timbang air ya, kita timbang sarang. Jadi petani kalau sudah ditolong ya, kita saling mengerti, kita saling memahami. Kalau sudah dipanen sarangnya, tolong dikipas dengan kipas angin, ya. Nah, dikipas supaya kering. Begitu juga kalau kita mau pakai hand dryer, yang pengering rambut itu kita setel saja, itu jangan terlalu kencang sekali, karena itu kalau terlalu panas nanti itu pecah juga. Jadi kita istilahnya kita setel aja, ya. Jadi mudah-mudahan saudaraku, teman-temanku sekalian di lapangan, petani wale maupun pembeli sarang, kita itu harus konsisten. Ya, maksudnya saya mengatakan harus konsisten, kita harus mengerti mengenai petani walek. Begitu juga petani walek harus konsisten juga sama pembeli sarang. Nah, kita juga harus mengerti pembeli sarang supaya tidak ada saling kecurigaan, ya. Tapi biasa juga ada yang menusuk dari belakang. Si A ini dia beli sarangnya si B seumpamanya harganya sekian, kenapa sarangku harganya sekian? Nah, itu juga jangan juga terlalu terpengaruh dari bahasa-bahasa yang di luar, ya. Ya, itu. Makanya saya bilang tolong diikuti konten saya, ikuti konten tutorial saya. Saya jelaskan mengenai harga, populasi walek, perkembangan walek, cara mengatasi walek dan lain-lain sebagainya dan lain-lain, ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan saudara saya di lapangan yang punya RBW, kalau sudah dipanen sarangnya jangan disimpan kalau basah, ya. Karena sering-sering saya angkat itu pembahasan ini, kalau basah jangan disimpan. Karena itu sarang tadi putih, kita simpan masih lembab, paling itu 3-4 hari berubah warna. Berubah warna itu. Karena kenapa? Itu masih lembab kita simpan. Kita simpan apakah di dalam bos atau yang jelasnya kita simpan. Sudah bermalam itu sampai 1 minggu, sampai 1 bulan. Kan biasa ada itu petani wali gitu, dia ngumpul sarangnya. Sekaligus nanti dia jual kalau sudah banyak. Jadi tolong ya dikipas supaya sarangnya itu tidak berubah warna. Kapan berubah warna itu sarang, maksudnya sarang burung walek itu yang kita simpan, berarti otomatis harganya juga jatuh. Karena sudah bukan lagi putih, berubah warna. Bahasanya sudah warna krem. Nah, kan sering kita dapat itu ya saudara yang pembeli itu bahasanya itu ini putih beras, ini krem. Nah, jelasnya sudah beda harga itu. Beda sekali, jauh perbedaan. Karena perbedaannya per 1 kilo biasa itu 2.500.000 per 1 kilo. Malahan sampai 3 juta per 1 kilo perbedaannya. Kalau 1 kilo, tapi kalau sampai 5 kilo, 10 kilo, kita kali saja. Kalau 3 juta, kalau 5 kilo, 3 kali 5 berarti 15 juta itu perbedaannya dalam per 5 kilonya. Kan 3 juta. Nah, perbedaannya kalau kering, maksudnya kalau tidak berubah warna. Tapi gara-gara berubah warna tadi ini sebabnya karena lembab kita simpan. Jadi itu bahayanya. Itu bahaya sekali saudaraku ya. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran saudaraku. Tadi saya mengupas mengenai pembelian sarang di lapangan cong dengan size. Nah, mudah-mudahan ada manfaat berguna sama teman-teman saya. Silakan praktekkan di lapangan. Kalau ada membingungkan, belum terlalu paham, tolong tulis di bawah kolom komentar ya. Nanti saya jelaskan per detail. Nah, tidak usah sungkan-sungkan saudaraku. Yang penting berbahasa di dunia walek. Yang penting ada bahasa walek. Nanti saya kupas, insya Allah. Karena saya juga manusia punya keterbatasan. Dan itu yang saya alami, itu yang saya kasih keluar.
Semua yang saya alami itu semua saya kasih keluar. Jadi kalau ada pertanyaan itu yang istilahnya kayak nambah-nambah atau gimana, tetap saya angkat itu pembahasan, tetap saya angkat. Karena saya tidak bisa berkata bahasa-bahasa yang lain karena saya punya walek, punya saran. Saya juga pembeli dan saya juga menjual. Jadi tahu persis. Makanya kalau kita nonton video reguler saya, ya dengar ya, saya ulangi. Kalau kita nonton video reguler, jangan lupa nonton juga video short. Karena video short itu ada itu cara-cara itu, cara di dalam ruangan membuka sarang, populasi anak, semua ada itu. Ya, gitu saudaraku ya. Jadi saya jempol semua teman-teman yang mau berusaha mendengar ini, tolong disimak baik-baik ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapat. Jadi itulah tadi ya, sudah clear ya, saya sudah clearkan tadi itu pembahasan. Ya, yang lainnya yang belum sempat saya bahas, yang pertanyaan saudara-saudara kita, mohon maaf. Nanti lain kali kalau ada waktu luang, kalau panjang umur, mudah-mudahan saudara kita sehat semua tanpa terkecuali, dimudahkan rezekinya, ya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan kita ini saling menyapa ya. Ya, okelah saudaraku. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata terselip, hilaf, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.